buat sedikit senaman. Kita boleh tak ke kanan, pusing boleh tuan-tuan, pusing ke kanan. Letakkan tangan atas bahu kawan sebelah kanan anda. Kuangkan tegak, berikan perkhidmatan yang terbaik. Sila turun perlahan-lahan, mudah-mudahan ruang tegaknya. Alhamdulillah, boleh. Sudah. Dan ruang tegak mungkin nampak senyumnya. Yang itu kan pasti Mas Opik nih. Baik, kalau sudah kita pusing ke kanan dulu, balas jasa kawan kita tadi. Yang spesial sikit boleh jimat, nak buat kat mana? Ya, kat leher ke, bahu ke, silakan. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ala. Tuan-tuan, alhamdulillah, kita ditemukan satu malam cukup istimewa dari tetamu yang cukup istimewa, jauh daripada Jakarta, Indonesia. Yang namanya sudah sampai dulu sebelum orang di Indonesia. Yang kita sudah dengarkan bicara-bicara hatinya dalam lirik baik-baik lagu yang disampaikan sudah sampai ke Indonesia, sudah kita dengar. Dan setiap hari itu sudah pun dengar. Kalau sahabat tuan-tuan biasa dengar IQ, saya pikir biasa dengar dalam Opik. Ya, dan alhamdulillah Opik juga dan usaha juga mendapat kerajaan dan sesama dengan IQ dan banyak pihak. Termasuk bahwa ini sendiri banyak sokongan dari APC dan seluruh warga yang terlibat untuk beliau. Jadi tuan-tuan, ini satu yang cukup indah di mana Tuhan Allah sebut kepada kita dalam contoh diskusi. Ada 7 hubungan manusia yang terdapat dan sangat istimewa saat berada di lingkungan hidup dengan Allah. Yaitu apa? Rajulun tahabba fillah. Manusia yang bertemu kerana Allah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Ada 7 hubungan, itu salah satu. Dan istimewa lagi dalam 7 hubungan itu juga yang mungkin dalam keadaan kita. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya sedang serindu, tidak tenang kerana ke masjid, rindu nak pergi masjid, nak pergi program masjid. Ini orang-orang yang sudah istimewa. Dan pada malam ini itu terdapat dalam hubungan itu. Mudah-mudahan kita benar-benar masuk dalam hubungan yang Allah tawarkan kepada kita. Jadi tuan-tuan, saya tidak mau bicara panjang. Malam ini kita nak terus serang Mas Opik dengan soalan-soalan. Dan nanti kita akan membuka kepada audiens, kepada tetamu yang hadir untuk berkongsikan ataupun bertanyakan soalan mungkin yang saya nak sampaikan itu mungkin tidak sampai. Dan saya silakan nanti ada yang khusus untuk tuan-tuan berikan soalan. Baik, terus saja masuk kita beri kepada soalan yang pertama dari Abimanya. Ya, sudah makan dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya belum makan dengan ditanya ini. Saya berikan ruang dulu untuk kita kenal Mas Opik ini. Mungkin boleh mengungsikan pengalaman semasa dan tentang latar belakang Opik yang sangat kita cemburui keberadaannya. InsyaAllah, silakan. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk saya Opik bisa hadir di masjid ini. Masya Allah, satu karunia yang besar saya bisa berdiri di sini. Terima kasih. Tuan-tuan yang mulia, nama saya Aul Rafiq bin Firdaus. Saya lahir di Jawa Timur. Alhamdulillah sekarang tinggal di Jakarta. Saya munsyid, ya, saya penyanyi lagu ketuhanan. Sebelumnya saya adalah penyanyi rock, ya. Alhamdulillah album rock saya tak laku, ya. Allah kasih kesempatan saya untuk bernyanyi lagu ketuhanan. Dimulai ketika saya bertemu dengan guru saya. Dia bilang ketika dia bertemu dengan Opik pertama kali, dia langsung menangis. Dia keluar air mata, kemudian dia bilang,
Saya hari ini tak bertemu dengan manusia, tapi bertemu dengan binatang. Kenapa saya seperti binatang? Ada apa dengan saya? Dia terus menangis, bercucuran air mata. Saya bertemu dengan binatang. Cita-cita kamu, keinginan kamu untuk kamu besar, untuk kamu menjadi orang kaya, telah melupakan kamu menjadi seorang hamba di depan Allah. Kamu menghalalkan segala cara untuk kamu mencapai cita-cita kamu. Saya heran, wajah saya yang seperti ini katanya seperti binatang. Saya bilang, guru, kiai, ustaz, bagaimana saya caranya kembali menjadi manusia? Istighfar, istighfar sebanyak-banyaknya. Istighfar akan membuat kamu kembali menjadi manusia. Nah, disitulah pertama saya membuat album judulnya Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Inilah album saya yang pertama yang mendapat 7 platinum sekaligus. 7 platinum, 1 platinum 150.000. Jadi sekitar 1 juta ya. Mereka mulai kenal Opik. Siapa Opik? Siapa Opik? Mulailah saya berkeliling. Tuan-tuan yang mulia, saya ini tak bisa cakap di bahasa Inggris, tak bisa. Bahasa Arab tak bisa. Saya bukan orang pondok. Ibu saya katanya ulama ayah saya. Cuman saya ini anak nakal. Orang jelek. Tak mau sekolah, tak mau belajar agama, tak mau dekat-dekat masjid. Tapi ibu setiap malam menangis. Ya Allah, tolonglah anak saya Opik. Tolonglah anak saya Opik. Subhanallah. Sampai suatu saat ibu saya mendapat kesempatan untuk berangkat haji. Kemudian dia di depan Multazam, dia angkat tangannya. Ya Allah, ya Allah, rubahlah anak saya. Rubahlah anak saya menjadi orang yang bermanfaat sebesar-besarnya. Subhanallah. Hari itu adalah tanggal 16 Maret. 16 Maret hari kelahiran saya. Dia tulis semua doanya dalam buku, dan semua doa ibu di depan Multazam dikabul. Akhirnya album saya tak ada yang rock, tak ada yang laku semuanya. Kemana-mana tak ada yang panggil Opik. Sampai akhirnya album Istighfar ini. Itu salah satu dari doa ibu saya. Ibu saya berpesan satu hal, Opik, kamu boleh tak punya uang, kamu boleh tak punya teman, kamu boleh tak punya apa-apa dalam hidup. Kamu hanya perlu satu, kamu hanya perlu Allah. Di situ nasihat ibu saya pegang. Subhanallah, tiba-tiba Opik dilemparkan oleh Allah untuk keliling dunia, walaupun bahasanya tak pandai. Ketika saya ada di Gaza, saya masuk ke Gaza, saya bawa uang, saya masuk ke Gaza. Di saat perang, mereka tanya sama saya, Opik, ngapain kamu jauh-jauh dari Jawa sana datang ke Gaza? Saya bilang, itu Masjidil Aqsa bukan punya orang Palestina, tapi punya kita semua, punya saya yang orang Jawa, punya kalian semua, bahwa kita berhak untuk membela Masjidil Aqsa. Dilemparkan saya ke Kremlin, ke Rusia, padahal saya tak bisa cakap bahasa Rusia. Saya masuk ke istana Kremlin, saya bicara seperti ini walaupun terbatas. Tiba-tiba saya menemukan bersama Allah semua menjadi mudah.
semua menjadi mudah, semua menjadi luar biasa. Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah album yang ke-11. Album yang ke-11, 11 album. Subhanallah. Selepas konser dari Sya'alam nanti saya berangkat ke Lebanon, kemudian ke Jordan, kemudian ke Turki. Kebetulan saya dalam 1 tahun punya konser yang banyak, konser untuk Palestina. Konser untuk Palestina, jadi mengumpulkan uang, saya bawa sendiri ke sana. Tahun 2013 saya bawa 3,5 juta US dollar. Saya bawa, saya masuk ke Gaza, saya bagi di sana. Besok ini karena Mesir tidak kasih jalan kita masuk ke Gaza, saya keliling kepada pengungsi-pengungsi Palestina ada di Syria, ada di Lebanon, ada di Turki, ada di Jordan. Keliling. Kemudian pulang lagi membuat konser lagi. Alhamdulillah saya bahagia di Malaysia, saya difasilitasi dengan intim. Ini bos saya, amin. Ya, inilah Opik. Opik bukan ustaz, tak banyak ilmunya, tapi subhanallah Allah mudahkan. Sekarang membuat pondok pesantren ada 42 hektar. Ini khusus untuk fakir miskin dan anak-anak yatim belajar Al-Quran. Saya bilang sama teman-teman, sama anak-anak saya, sama anak yatim, saya bukan guru, saya bukan ustaz. Kita sama-sama belajar. Saya dan kamu sama-sama murid. Nanti guru kita panggil untuk mengajari kita semua. Di sini saya ingin berbagi satu hal. Kita hari ini terbatas, ilmu terbatas, uang terbatas, semua terbatas. Tapi niatan-niatan yang kita bangun dalam hidup untuk bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia yang lain, alhamdulillah coba dibuat. Jadi Ustaz, kalau di Jakarta ini bahasanya paham? Paham. Coba tanya, dipahami semua? Di Jakarta